Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Qala rahimahullah ta'ala ilam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath al-masail wal 'amalu bihinna. Baik. Ilam rahimakallah, ketahuilah, sudah lewat ya. Kata ilam itu berarti seorang pendengar harus memperhatikan. Dan apa yang datang setelahnya ini adalah perkara yang penting. Qala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Iya. Sudah tahu mana rahmatah? Itu doa ampunan terhadap dosa telah berlalu dan doa penjagaan. Iya, seorang hamba supaya tidak jatuh dalam dosa di masa yang akan datang. Itu kalau bersendirian rahmat. Kalau dia bergandengan dengan Ghafur, iya, Waghfirli warhamni, itu masing-masing punya makna. Masing-masing punya makna. Qala rahimahullah ta'ala annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath al-masail wal 'amalu bihinna. Maka wajib seorang terhadap seluruh dari kaum muslimin dan muslimat itu mempelajari 3 masail dan hendaknya dia beramal dengan 3 hal tersebut. 3 hal tersebut. Ya, di sini muqaddimah kedua dari musannif. Ya. Muqaddimah kedua dari musannif rahimahullah. Yang pertama kata beliau al-awwal, siapa? Al-awwal. Al-ula. Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilayna rasulan. Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah khalaqakum wa razaqakum. Dia yang menciptakan kalian dan memberi rezeki kepada kalian. Ini yang perlu kita ketahui, ya. Ini perkara tentang rububiyah, ya. Ini bagian dari ma'rifatullah, tapi ma'rifatu al-'am. Am artinya ini bersyirik antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, kaum kafirin. Orang kafir tahu Allah yang beri rezeki, orang musyrik sudah lewat, ya. Dia meyakini bahwa yang beri rezeki, yang menciptakan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau memberi tambih di sini. Bahwasanya anna Allah khalaqana, dia menciptakan kita. Dalam ayat banyak sekali. Ya. Salah satu yang kita baca tadi, Allah khalaqakum wa razaqakum. Walaqad khalaqnal insana. Ini Allah yang menciptakan manusia. Di dalam hadis juga seperti itu banyak. Apalagi wa razaqana, kemudian dia pula yang memberi rezeki kepada kita. Di rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi rezeki kepada kita. Innallaha huwar razzaqu bil quwwatil matin. Dialah Ar-Razzaq, banyak memberi rezeki kepada hambanya. Nikmat demi nikmat, rezeki demi rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Walam yatrukna hamalan, kemudian Allah tidak meninggalkan kita begitu saja.
Maksudnya, tak kala kita diciptakan, kemudian dia juga yang berrezeki. Kita dihidupkan di muka bumi ini, kemudian dia tanggung rezekinya kita. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada dari dabba, yaitu makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezekinya. Dikatakan dia Inna Allah huwa razzaq. Isim mubalaghah. Sigatul mubalaghah, yaitu ar-razzaq, yang selalu memberi rezeki, tidak pernah terputus. Bahkan kita sebelum lahir kita sudah ditentukan rezeki kita itu berapa, sampai kapan dan seterusnya. Itu sudah, kita harus yakini itu. Namun tak kala Allah menciptakan kita rezeki itu, Allah tidak memberikan, tidak menjadikan kita hidup di muka bumi ini begitu saja. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada tujuan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Itu salah satu hikmah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi salah satu tujuan adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga, "Afa hasibatum annama khalaqnakum 'abatha?" Apa kalian menyangka Allah menciptakan kalian ini dalam keadaan begitu saja? Untuk bermain-main, untuk menikmati dunia, tidak ada ibadah, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tidak ada. Apa yang kita lakukan? Apa kita diciptakan di muka bumi ini itu dengan tujuan yang mulia, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada perintah, kita ada larangan. Kita ada tanggung jawab ketika kita kembali ke alam akhirat nanti. Semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan dari nikmat yang Allah berikan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemana nikmat itu kita bawa? Kata beliau, "Bal arsala ilaina rasulan." Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kepada kita rasul. Mengutus kepada kita rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum." Saya utusan Allah kepada kalian. Kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul yang menjadi contoh untuk kita, yang membawa agama Islam. Bagaimana kita mengenal Allah dengan diutusnya kepada kita rasul. Bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jalan menuju surga. Nabi SAW atau Rasul secara umum itu menjelaskan kebaikan, bagaimana jalan menuju surga dan jalan hal-hal yang dapat menghindar seorang terhindar dari neraka. Kata beliau, "Bal arsala ilaina rasula. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar." Maka siapa yang taat kepadanya, kepada siapa? Kepada Rasul, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia akan masuk neraka. Jadi di dalam hadis kata Nabi SAW, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Jadi ketentuan seorang itu masuk surga. Kecuali siapa yang enggan. Jadi dia menolak masuk surga, tidak mau. Kata sahabat, bagaimana itu orang yang enggan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepada aku maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepada aku, tidak taat kepada aku, maka itu orang yang
menolak untuk masuk ke dalam surga. Iya. Di dalam ayat, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Iya. Jadi ketaatan itu sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bermaksiat kepada Rasul itu sebab seorang masuk ke dalam neraka. Sebab masuk dalam neraka. Cuman diberi penjelasan sedikit bahwasanya masuk surga dan masuk neraka itu dalam dua bentuk. Masuk surga secara ibtidaan. Ini ada. Tanpa ada hisab, tanpa ada azab. Ini ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang yang masuk surga tanpa dihisab, dikatakan masuk surga mubasyarah. Ada dia masuk surga tapi tempat kembalinya adalah surga. Jadi kalau antum lihat hadis-hadis atau ayat-ayat, dikatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Itu maksudnya bisa masuk secara mubasyarah, langsung masuk ibtidaan, bisa juga dikatakan tempat kembalinya adalah surga. Tapi ketentuan umum bahwasanya seorang yang meninggal di atas ketaatan kepada Allah, di atas iman, di atas takwa, di atas tauhid, maka dia masuk surga. Itu ketentuannya. Baik itu masuk surga yang secara langsung atau tempat kembalinya adalah surga. Adalah surga. Seperti itu. Demikian pula masuk neraka. Kalau dikatakan siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, dia akan masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, maksiatnya adalah bentuk kesyirikan, kekufuran, maka dia masuk neraka kekal di dalamnya. Bisa? Tapi kalau dia bermaksiat dari sisi dosa besar, maka ketika dia kembali, ketika di dunia dia diancam dengan neraka, ketika kembali Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kehendaki, Allah akan masukkan ke dalam surga. Tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, dia masuk neraka tapi tidak kekal di dalam. Itu dibedakan. Ini muqaddimah untuk bagaimana kalian memahami nanti di pelajaran akidah nanti, pemahaman dari Mu'tazilah. Itu perlu kita ketahui supaya kita kadang berpikir, kalau ada ancaman-ancaman dari dosa-dosa besar, itu ancamannya apa? Neraka. Seakan-akan dia masuk neraka sudah. Itu ancaman. Beda kalau pelaku kesyirikan. Kalau dia meninggal atas kesyirikan, itu sudah pasti masuk neraka. Makanya orang meninggal atas kesyirikan itu tidak boleh dimintakan ampun. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Orang meninggal atas kesyirikan, karena orang kesyirikan itu kekal dalam neraka. Sedangkan orang yang diampuni, itu bukan orang yang kekal dalam neraka. Tak kala Nabi SAW mau meminta ampun kepada Abu Thalib, turun ayat, maka ala nabi wal mu'minin ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena orang musyrik ketika dia meninggal atas kesyirikannya, itu tidak ada ampunan untuknya. Beda dengan pelaku dosa besar, itu dimintakan ampun. Walaupun pada hakikatnya akan dikeluarkan dari neraka, tapi dimintakan ampun. Supaya ketika kembali, bisa saja Allah SWT mengampuni. Mengampuni, kemudian langsung masuk ke dalam surga. Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian beri rezeki, kemudian apa lagi? Mengutus kepada kita, tidak meninggalkan kita, menciptakan begitu saja, kemudian mengutus kepada kita Rasul. Maka siapa yang taat kepada Rasul,
maka dia akan masuk dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul maka diancam dengan neraka. Diancam dengan apa? Neraka Jahannam. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batas, iya, disuruh sholat tidak mau sholat, iya, melampaui batas, iya, meninggalkan perintah dan melakukan apa yang dilarang, kata Allah, yudkhilhu nara, iya, maka Allah akan memasukkan dia dalam neraka. Kalau dia adalah kekufuran, iya, khalidan fiha, maka dia akan kekal dalam neraka. Baik. Dalilnya kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Ini dalil yang menunjukkan hal tersebut. Bahwasanya kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian Rasul. Ini dalil bahwasanya Allah mengutus kepada kita Rasul. Syahidan 'alaikum, iya, sebagai saksi atas kalian dari perbuatan kalian. Iya, apa yang kalian lakukan. Penyampai risalah kepada kalian, dilarang begini, dilarang begitu. Perintah bertauhid, larangan dari kesyirikan. Ini tujuannya. Menunjukkan kepada kalian jalan ke surga, melarang kepada kalian dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan kalian dalam neraka. Iya, itu Rasul nanti akan bersaksi. Iya. Maka ditanya Rasul ketika pada hari kiamat, "Madza ujibtum?" Bagaimana kalian dijawab oleh kaum yang kalian diutus padanya? Kita juga nanti tanya, "Madza ajibtumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab Rasul? Lihat, sama-sama apa? Ditanya. Tidak dusta. Jangan bilang tidak sampai kepada kami. Tidak sampai kepada kami. Rasulullah, para Rasul yang diutus cuma menyampaikan. Kami sudah menyampaikan semuanya. Itu untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus Rasul, yaitu Musa kepada Fir'aun. Musa kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Musa. Fa'akhadnahu akhdahu wabila. Maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang dahsyat, yang perih. Ini balasannya. Balasan bahwasanya seorang yang bermaksiat kepada Rasul itu diberi apa? Diberi adab. Akan diberi adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di masalah yang kedua, yaitu Allah la yardu an yushraka bihi ahadun fi ibadatihi. Nah, subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.